Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini kita akan sedikit sharing, yaitu tentang penggunaan shock KTC Evo ini ya. Dan shock KTC Evo ini sudah pernah saya review, dan teman-teman bisa tonton untuk video reviewnya di channel Piston Fly ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing ya, untuk pemakaian atau penggunaan shock KTC Evo ini selama kurang lebih hampir 1 tahun ya, dan bagaimana hasilnya. Nah, kita akan cerita ya, saya sedikit akan cerita, dan mungkin ini buat teman-teman yang mungkin akan membeli atau pengen membeli atau bimbang ketika ingin membeli, apakah saya harus membeli shock KTC Evo ini ataukah saya harus pindah ke merek lain ya. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan ya, untuk pertimbangan ketika akan membeli si shock KTC Evo. Berhubung karena banyak dari teman-teman yang sudah merasakan shock KTC Evo ini katanya keras. Dan apakah keras? Nah, jadi saya akan mulai ya untuk reviewnya. Dan ini balik lagi ya, ini KTC Evo yang original, karena ini dan yang original itu biasanya dibekali dengan ini ya, untuk kuncian, yaitu untuk menyeting bagian ini kekerasan dari si pernya ya, dan kompresinya, preload dan kompresi juga bisa disetting, dan ini semuanya berfungsi ya, dan ini bisa disetting sesuai dengan keinginan gitu guys. Nah, apakah si shock KTC Evo ini keras? Nah, ini saya akan kasih tahu ya buat teman-teman untuk kekerasan dari per si KTC Evo ini. Nah, ini udah mulai hilang ya. Ini sedikit samar-samar, bisa dilihat itu 120 lbs. Nah, untuk kekerasan ya, tingkat kekerasannya itu 120 lbs. Nah, untuk pertama kali ketika teman-teman membeli si shock KTC Evo ini, itu pasti, nah ini relatif ya, jadi buat teman-teman yang mungkin berat badannya di bawah 60, memang akan terasa keras ketika menggunakan ini, apalagi baru gitu ya. Nah, itu biarpun teman-teman ya, sebenarnya akan membantu sih ketika teman-teman menyeting untuk bagian ini, biarpun nggak begitu berasa sih ya. Tapi kalau seandainya teman-teman berat badannya di bawah 60, terus ada boncengers, itu kerasa sih empuknya. Dan untuk kelebihan dari shock keras ya, shock yang keras itu dia lebih stabil gitu guys, lebih stabil dan nggak oleng, nggak berasa kayak ban kempes gitu. Nah, itu biasanya kalau yang shock keras seperti itu. Cuman ini kalau menurut saya sih standar gitu ya, kalau barunya ya, kalau barunya itu standar untuk kekerasannya. Dan teman-teman bisa nyeting untuk bagian kompresi, preload dan lain sebagainya ya, bisa disetting di sebelah sini juga ya. Nah, dan ini karena udah kurang lebih hampir 1 tahun, ini menurut saya jadi empuk banget guys. Dengan berat badan saya yang kisaran 55 kilo itu sekarang jadi empuk banget. Yang pertamanya itu ya empuk, agak keras gitu ya. Pokoknya kalau seandainya teman-teman merasakan shock standarnya si Vario ini, nah ini waktu awal-awal seperti itu kerasnya, hampir kurang lebih lah ya. Dan sekarang ini empuk banget guys ya, ini malah bahkan terlalu empuk gitu. Nah, tapi kelebihannya ya, ketika ya ini kenapa empuk ya, karena memang untuk perjalanan atau pemakaian sehari-hari memang saya gunakan ya, apalagi membawa beban juga. Dan ya mungkin ini sudah menyesuaikan, dan lama-kelamaan mungkin dia akan lentur gitu guys untuk bagian pernya. Nah, ini kan 120 lbs. Mungkin kalau seandainya teman-teman
baru-barunya bisa membeli yang di bawah 120 lbs ini. Untuk pernya ya bisa menggunakan per yang lain gitu, mungkin ditukar-tukar gitu. Kalau untuk shock KTC ini memang nggak ada ininya ya. Biasanya kalau yang merek lain itu ada double, ada dua, yang satu keras yang satu empuk gitu, biasanya sih kayak gitu. Kalau yang ini cuman ini aja, jadi nggak bisa di rubah atau nggak bisa diganti gitu. Jadi ya ini aja, cuman lama kelamaan memang dia akan lentur gitu ya. Jadi dia lama kelamaan jadi lentur, dan yang saya rasain ya empuk banget gitu. Tapi dan shock yang terlalu lentur itu jadi kurang stabil gitu guys ya. Kayak rasanya kurang stabil, kayak ban kempes gitu, kayak oleng ya, nggak enak lah. Tapi kelebihan dari shock KTC ini bisa di setting ya. Jadi ketika terlalu empuk bisa disetting tingkat kekerasannya atau kompresinya, bisa ditambahin gitu ya. Jadi ya lebih enak aja gitu. Nah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bimbang ketika ingin membeli shock KTC Evo, ya menurut saya sih nggak bimbang ya, dengan ada harga, ada rupa, ada kualitas biasanya. Ya saya sih nggak kecewa gitu ya, yang mungkin awalnya merasakan kok kayak keras gitu, kok kayak standarnya, tapi lama kelamaan ini jadi lentur. Yang saya rasain seperti itu guys ya nggak ada rasa kecewa, karena ya menurut saya sih saya udah cocok menggunakan ini, karena dan ini udah empuk banget, dan ini udah saya setting ya, dan ini masih empuk. Di sini saya setting di 5 apa ya, kalau nggak salah 5 putaran, dan di sini ada saya setting 20 putarannya. Ini agak sedikit ke bawah, dan itu masih empuk, terlalu empuk lah kalau menurut saya. Nah ini saya coba untuk perlihatkan ke teman-teman, biarpun saya goyang-goyang, saya genjot-genjot ya. Nah jadi kayak gitu ya, empuk banget, dan menurut saya ini masih settingannya masih kurang pas gitu ya, masih kayak belum stabil. Nah, nanti saya akan setting lagi. Nah untuk cara settingnya, kalau untuk menyeting itu relatif, jadi memang ya sesuaikan saja. Teman-teman bisa coba putar ke ini 5 dulu ya, terus kita coba gitu. Ntar kalau kurang bisa ditambahin lagi kayak gitu ya. Ya disesuaikan sampai benar-benar sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan apa yang kita rasa itu enak gitu ya. Jadi pelan-pelan aja gitu, disesuaikan, karena setiap pribadi itu beda gitu guys, beda rasa ya. Jadi ya udah di setting aja pelan-pelan ya. Kalau saya sih biasanya setiap 5 putaran saya coba buat jalan, dan ketika masih kurang enak maka saya akan tambahin lagi, kayak gitu terus ya, sampai ketemu yang enaknya gitu, yang stabilnya, yang cocoknya gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk review shock KTC ini. Dan untuk tambahan lagi, mungkin buat teman-teman yang menggunakan warna yang sama seperti ini ya, ini warna kayak silver gitu, sebenarnya agak-agak semu kuning, dan ini kenapa jadi coraknya seperti ini, tadinya halus ya. Nah teman-teman bisa lihat review saya, itu tadinya halus dan bagus, dan ini jadi ada coraknya ini karena saya menggunakan, tadinya saya kira ini aman gitu ya ketika terkena cairan pembersih kerak mesin gitu, tapi ternyata malah jadi kayak gini, malah jadi luntur gitu guys ya. Nah jadi buat teman-teman jangan sampai
ketika membeli yang warna yang sama seperti ini, jangan sampai terkena cairan apapun lah, cairan yang lainnya atau bensin atau yang lainnya ya. Dikhawatirkan jadi seperti ini jadi jelek, jelek banget ya. Jadi ada coraknya, dan coraknya kurang mantep ini. Nanti saya coba akan direparasi ya, direstorasi lagi supaya lebih bagus ya. Nah ini kelihatannya jadi jelek gitu ya. Langkah baiknya sih beli yang hitam gitu, lebih bagus ya. Nah ini jadi kesalahannya seperti itu ya. Nah jadi buat teman-teman jangan sampai terkena cairan apapun ketika membeli yang warna seperti ini gitu ya. Oke, jadi demikian untuk review kita untuk shock KTC Evo ini pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.